Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba mendemokan bagaimana cara pendaftaran jalur RPL di Politeknik Negeri Balikpapan. Pertama, pendaftar harus memasukkan di browser daftar@poltekba.ac.id. Nah, ini ya. Setelah itu, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran di menu beranda atau jalur pendaftaran. Nah, kita coba di jalur pendaftaran. Di sini ada kita lihat ada dua ya, yaitu RPL perolehan SKS, yaitu pendaftar yang telah memiliki pengalaman kerja. Begitu pula pilihan yang lain atau pilihan kedua, yaitu RPL transfer SKS, yaitu peserta atau pendaftar yang tanpa pengalaman kerja. Di sini kita coba yang RPL perolehan SKS ya. Di sini biaya daftarnya gratis. Kita setting gratis karena untuk kebutuhan tutorial atau demo ini. Nanti peserta atau pendaftar akan mendapati biaya pendaftaran sebesar 300.000 seperti yang RPL transfer SKS ini. Di sini karena untuk kebutuhan demo, maka kebetulan dibuat gratis terlebih dahulu. Nah, kita klik daftar sekarang. Selanjutnya kita disuruh untuk memilih program studi yang ingin kita tuju. Kemudian kita bisa milih, di sini ada beberapa program studi yang disuguhkan. Saya coba mengambil D3 alat berat. Nah, di D3 alat berat ini kemudian kita diminta untuk mengisi beberapa data, misalnya nama lengkap. Saya tulis. Nah, silakan memasukkan nama lengkap pendaftar. Nomor HP-nya dimasukkan dengan benar. Tanggal lahirnya dimasukkan dengan benar. Kemudian kewarganegaraan Indonesia tentu saja. Pendidikan terakhir. Di sini saya coba memasukkan SMA atau SMK. Nah, setelah itu pilih sekolahnya. Apakah SMK, SMA atau MAN? Saya pilih SMK. Pilihannya tadi D3 alat berat, kemudian jenis kelamin silakan pilih. Kemudian email. Silakan masukkan nama email masing-masing, tentu saja email yang aktif ya, jangan yang tidak aktif. Nah, terus tanggal lahir atau tempat lahir. Terus NIK atau nomor KTP, bisa dilihat di KTP ya. Selanjutnya kita klik lanjut mendaftar. Nah, selanjutnya di sini kita diinformasikan bahwasanya data yang telah dimasukkan ini apakah sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki. Jika ada yang salah misalnya bisa klik ubah data. Namun jika sudah benar, dirasa benar, centang atau checklist dan lanjut mendaftar. Nah, setelah itu ada ID pendaftar dan PIN. Nah, ini usahakan disalin atau di screenshot untuk memudahkan ke depan jika ingin masuk atau login namun lupa. Nah, ini saya coba masuk sekarang. Nah, ini langsung ya ID pendaftar yang tadi sama PIN-nya. Centang ingat saya jika ID pendaftar ini langsung otomatis terisi nanti bisa jika masuk ke laman ini. Nah, ini masuk.
di save aja. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi biodata ya. Nah, usahakan yang ada bintang merahnya ini terisi. Nah, misalnya berat badan, misalnya ya isi sesuai dengan data peserta masing-masing ya. Usahakan yang tanda merah itu terisi dengan benar. Yang tadi ini sudah terisi. Pekerjaannya apa? Misalnya kalau bekerja instansinya apa? Ini contoh saja ya. Pilih jas alma mater ukurannya misalnya M. Nah, simpan dan lanjutkan. Terus alamat lengkap. Pilih provinsinya dulu, misalnya Kalimantan Timur. Terus kotanya kota apa? Misalnya Balikpapan. Kecamatannya Balikpapan Utara. Ini misalnya RT 06. Kode pos. Silakan masukkan kode pos. Nah, ini alamat lengkap di sini. Nah, selanjutnya data terkait orang tua. Nama orang tuanya, nama gadis orang tua atau ibu siapa misalnya. Ini random aja ya, karena sebagai contoh. Misalnya pekerjaan rumah tangga. Terus penghasilannya, kemudian ayah namanya, terus penghasilannya, terus pekerjaan, misalnya ini ya, tempat lahirnya, nomor teleponnya, isikan dengan benar ya. Terus tanggal lahirnya di tanggal berapa. Ini silakan centang bila data yang diisikan ini merupakan data wali. Atau selanjutnya simpan dan lanjutkan. Nah, ini harus diisi yang bintang berwarna merah. Misalnya ini sama, tempat lahirnya isikan dengan benar. Nah, terus tanggal lahir, usahakan tanggal lahirnya sesuai ya. Nah, sekarang asal sekolah. Silakan isi asal sekolahnya masing-masing. NISN-nya berapa? Misalnya NISN-nya saya copy dari sini. Nah, di sini bisa kita cari data NISN. Atau biar cepat saya coba masukkan random aja ya. Nanti pas peserta mendaftar silahkan cari dengan benar NISN sekolah masing-masing. Misalnya sini Kalimantan Timur. Terus jenis sekolah SMK. Terus NPSN. Nah, saya coba copy yang ini. Terus jurusan, karena SMK misalnya otomotif ya. Pilih kota Balikpapan. Tahun lulus misalnya udah lama lulusnya, tahun 2019 misalnya. Udah bekerja beberapa tahun ya.
Atau coba kita tulis Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, coba kita pilih SMK 3 misalnya. Nah, simpan dan lanjutkan. Nah, sekarang pilihan prodi. Pilihan prodi tadi kan kita sudah memilih D3 alat berat ya. Nah, berarti tinggal klik lanjut. Nah, di sini silahkan masukkan beberapa dokumen, misalnya pas foto terbaru. Nah, silahkan pilih pas foto terbarunya. Kebetulan di sini saya ada ya pas foto. Kemudian yang kedua, pernyataan dari pimpinan terkait riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja. Nah, itu silahkan pilih. Oke, selanjutnya scan ijazah. Nah, ini saya scan ijazah. Kemudian scan sertifikat akreditasi sekolah, atau kalau perguruan tinggi akreditasi perguruan tingginya ya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya surat riwayat hidup. Ini CV ya. Nah, ini pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun ya. Selanjutnya yang terakhir, scan sertifikat akreditasi program studi. Ini jika dari perguruan tinggi, misalnya kemarin telah mendapatkan gelar atau kuliah sampai D1, D2 atau D3. Namun ini SMK kan tadi misalnya, jadi tidak perlu diisi. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita upload bukti untuk misalnya sertifikat kompetensi, punya sertifikat pelatihan atau surat keterangan. Itu kita bisa upload semua ya, untuk dapat direkognisi nanti. Misalnya saja ini, anggaplah ini ya. Nah, itu kita bisa upload beberapa dokumen, misalnya ini. Nah, ini misalnya semua ada 3 ya. Nah, setelah itu simpan dan lanjutkan. Nah, sekarang pilih mata kuliah dari masing-masing ini. Misalnya di sini sertifikat kompetensi, anggaplah ini adalah sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini yang sesuai dan yang ingin direkognisi dengan mata kuliah apa. Misalnya ini CTS sama Fundamental Engine sama konversi. Nah, oke. Jadi 3 mata kuliah untuk ini ya. Kemudian anggaplah ini sertifikat pelatihan. Pelatihan apa? Misalnya pelatihan powertrain. Jadi pilih fundamental powertrain. Oke, selanjutnya di sini anggaplah pengalaman kerja selama 3 tahun itu di bidang apa. Nah, kebetulan di bidang hidrolik, jadi sudah sangat ahli di hidrolik. Nah, silahkan centang, nanti direkognisi oleh asesor. Nah, oke. Selanjutnya simpan dan lanjutkan. Nah, ini informasi terkait data dan dokumen yang telah dimasukkan yang tadi. Silahkan dibaca. Jika dirasa informasi ini sudah benar,
kita dapat centang atau checklist box ini dan kumpulkan data. Nah, ini dikasih peringatan lagi ya. Katanya setelah melakukan pengumpulan data, semua data tidak dapat diubah, maka periksa dengan baik dan seksama data-data dan dokumen yang telah diupload. Diusahakan semua benar. Oke. Nah, sampai pada proses ini sudah selesai, jadi berkas dan dokumen serta datanya sudah masuk ke sistem di Politeknik Negeri Balikpapan. Silahkan menunggu informasi selanjutnya dengan login lewat ID yang telah di screenshot tadi atau disalin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.